Hadis yang pertama di sini yaitu hadis yang ke-128 an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fis safari baina salati adh-dhuhri wal asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dalam perjalanan antara salat zuhur dan salat asar. Idza kana ala dhahri sairin, kalau beliau dalam betul-betul sedang dalam perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya, begitu juga beliau menjamak antara maghrib dan isya. Kesimpulan fawaidul hadis, thubutul jam'i bainadz zuhri wal asr, adanya ketetapan tentang hukum menjamak antara zuhur dan asar, au bainal maghribi wal isya, atau antara maghrib dan isya, fis safar, dalam perjalanan. Wa huwa sunnatul liman kana ala dhahri sairin, dan ini merupakan sunnah bagi orang yang sedang berperjalanan. Wa amma man lam yakun ala dhahri sairin, adapun yang sedang tidak melakukan perjalanan, maksudnya berhenti, fal afdal, maka yang lebih afdal baginya Allah yajma', jangan, tidak dijamak. Tapi ini pandangan beliau. Yang kedua, anna salatul fajri la tujma'u lima qablaha wala lima ba'daha, bahwa salat subuh itu tidak dijamak dengan salat sebelumnya maupun salat sesudahnya. Jadi salat subuh tidak dijamak dengan isya, tidak dijamak dengan zuhur juga. Dan yang ketiga, yusrus syariatil islamiyah, ini menunjukkan betapa mudahnya mengamalkan syariat Islam. Ini Al-Hafidh Ibnu Abdul Ghani rahimahullah di kitab Umdatul Ahkam, di matanya itu memuat satu-satunya hadis tentang ini. Tapi ini hadisnya ketika dalam perjalanan. Pertanyaan, kalau tidak musafir tidak boleh menjamak. Nah, ini ada sebenarnya hadis, ana nukil di sini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Al-Musnad jilid 1 halaman 223, dan sebagian ulama mengatakan isnadnya sahih ala syarti syaikhain. Itu riwayatnya seperti ini. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya, beliau di Madinah, min ghairi khaufin wala matar, bukan karena ada perasaan takut atau dalam kondisi sedang berperang, wala matar, dan juga bukan karena hujan. Qila li Ibnu Abbas, ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas, wa ma arada bidzalika, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan di dalam mengamalkan hal itu? Beliau tidak sedang dalam perjalanan, beliau juga dalam keadaan, beliau kan di Madinah, kan berarti bukan perjalanan kan? Dan Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatwanya menyebutkan kata-kata Al-Madinah di sini menunjukkan beliau bukan dalam perjalanan, bukan safar. Begitu juga bukan karena dalam kondisi perang, tidak ada serangan dari musuh. Begitu juga tidak ada hujan turun. Qila li Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Wa ma arada bidzalika?" Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam inginkan dalam mengamalkan hal ini?
Qala arada an la yuhrija ummatahu. Ibnu Abbas mengatakan beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Nah, makanya sebagian ulama, sebut saja sebagian ulama Hambali dan juga sebagian ulama Syafi'i, itu membolehkan jamak dalam kondisi darurat yang semacam ini. Coba ya, kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Irwaul Ghalil itu ada mentakhrij sejumlah riwayat yang beliau sahihkan dari amalan para sahabat, bahwa kalau hujan turun, hujan turun itu mereka menjamak sholat duhur. Yang sangat jelas dalam riwayatnya itu adalah antara maghrib dan isya. Masalahnya, apakah illat ini, alasan ini bisa dipakai untuk menjamak antara duhur dan asar ketika dalam keadaan hujan turun? Ya, antum rasakan di sini dari banjir, Pak ya. Pernah dulu itu sebelum sudah sempat ini kita kajian di sini, itu tiba-tiba terputus karena ada 1 Januari dulu, Pak ya. 1 Januari tahun berapa? Wah, kalau jenis hujan seperti itu antara duhur dan listrik mati, karena semua hanyut dalam kondisi masjid. Sebagian masjid itu tidak punya genset untuk dinyalakan, air habis. Ya ada air, tapi air banjir masa dipakai berwudu? Ya dalam kondisi seperti ini kan bisa ilatnya dipakai, Pak ya. Nah, di dalam kitab mazhab Hambali diantaranya itu ada Ibrahim bin Buyan itu dalam kitab Manarus Sabil menyebutkan wanita yang menyusui repot atau tidak, Pak? Itu dikiaskan sebagai suatu ilat yang mirip dengan sakit, karena kesibukan wanita yang menyusui itu selalu memperhatikan anaknya. Anaknya tidak sudah disusui tapi masih menangis. Kalau buang air kecil, buang air besar kan menangis kan, bahasanya tangisan kan, karena dia belum bisa bicara. Perlu penjagaan ekstra wanita yang menyusui itu, sehingga sebagian ulama pengikut mazhab Hambali itu membolehkan wanita yang sedang menyusui untuk menjamak sholat. Tapi ingat, harus dibedakan antara jamak dan qasar. Dan ini nanti pada bab berikutnya pembahasannya adalah pembahasan